Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Di awal segmen ini saya akan kembali menyapa Mas Bintang Raditya, mahasiswa Universitas Bakri. Mas Bintang masih terhubung ya? Baik. Mas Bintang, saya penasaran juga nih, kepo sedikit. Mas Bintang ini nantinya setelah lulus begitu ya, pede nggak menghadapi persaingan global yang akan terjadi di masa kini dan masa-masa yang akan datang, Mas Bintang? Baik, tentunya setelah saya lulus dari studi saya nanti tentunya kita harus siap ya, tentunya harus siap karena tentunya semangat pemuda itu nggak boleh luntur. Semangat pemuda itu harus terus terpacu ya dengan tentunya yang tadi saya bilang sinergitas itu yang paling penting sebetulnya karena kita juga bisa melihat bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang loyo gitu ya dalam menghadapi tantangan global ke depan. Tentunya dengan kita sama-sama bergerak bersama, berkarya bersama, dan kita sebagai pemuda yang masih fresh, masih bisa untuk menyalurkan kreativitas kita, tentunya semangat itu tidak akan pernah luntur setelah nanti saya lulus, saya menghadapi tantangan global itu, tentunya kita harus siap menghadapi apapun itu terjadi ke depan. Oke, siap tidak siap harus dihadapi ya, Mas Bintang ya. Tapi dengan catatan mentalnya pun juga harus kuat ini, mental baja harusnya. Saya ke Mas Burhan deh. Saya ingin penasaran juga, ingin melihat perspektif dari Mas Burhan soal bagaimana kalau kita melihat pemuda ini kan sebagai ujung tombak pembangunan ya, Mas Burhan. Tapi kalau kita melihat kekiniannya, proyek-proyek presisius ini kan seringkali meskipun beralibi di balik alasan hanya untuk keterampilan-keterampilan khusus. Ini diberikan kepada pihak asing. Mandor IKN pun juga harus dari pihak asing misalkan. Contoh konkretnya seperti itu. Berarti jargon untuk percaya pada generasi masa atau generasi muda hanya sebatas jargon saja, Mas Burhan? Bisa saja dikatakan demikian ya, tapi lagi-lagi kita perlu data yang lebih konkret, berapa banyak pekerjaan yang diterima oleh tenaga kerja asing, kemudian pada sektor yang mana, kalau misalnya jumlahnya melebihi dari proporsi yang sebenarnya, yang ideal tentu kita perlu mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai pemuda menjadi gelandangan di kampungnya sendiri, kan begitu. Nah, buat saya begini ya, pertama kita otokritik dulu ya dari sudut baik generasi tua atau generasi muda. Karena generasi tua seringkali disebut sebagai generasi kolot, sementara orang tua menyebut anak muda sebagai generasi yang suka nyolot. Jadi antara kolot, nyolot, dan mungkin muncul diskusinya alot jadinya. Alot dan bolot. Tapi begini, coba kita lihat data ya. Pertama, dari sisi pengetahuan dan ketertarikan politik, sebenarnya anak muda ini relatif sangat kritis sama isu-isu politik. Saya melakukan survei anak muda, populasi anak muda, 4.040 responden, besar sekali itu jumlahnya, dan kita mendapatkan informasi yang sistematik, anak muda karena tingkat pendidikannya lebih baik, kemudian well informed, itu lebih kritis. Tetapi tingkat kritisisme politik itu tidak disalurkan melalui mekanisme formal. Misalnya kehadiran mereka di TPS itu lebih rendah daripada generasi tua. Nah ini menarik nih, mereka kritis tetapi tidak mau menyalurkan partisipasi politik secara formal. Itu apa kenapa sebabnya? Ya? Nah itu dia. Sebabnya mereka muak, mereka teralinasi dengan politik yang menurut mereka seringkali menjadi etalase yang buruk buat anak muda untuk terlibat secara aktif. Coba cek ya, umumnya kan partai politik kita dikuasai oleh orang tua, oleh gerontokrasi. Jadi tidak terjadi proses kaderisasi berdasarkan merit. Dan itu yang kemudian membuat anak muda merasa ngapain aktif di partai, nggak ada insentifnya. Nah disinilah jadi problem. Kalau misalnya generasi muda kita yang jumlahnya besar, data BPS generasi Z dan generasi milenial itu sudah mencapai 53%. Jadi mayoritas generasi pemilih kita itu anak muda, dan dalam jumlah yang mayoritas itu mereka tidak aktif secara politik, itu bahaya buat kedua belah pihak. Satu, partai dan sistem politik kita
makin lama mengalami proses penuaan, sementara anak muda ini kan makin lama makin dewasa. Betul. Kalau dari muda mereka sudah tidak aktif politik, ketika mereka tua pun jadi tidak aktif politik. Dan kalau misalnya jumlah besar, 53%, tidak aktif secara politik, buat democratic governance juga nggak bagus. Karena dalam jumlah masyarakat yang besar, mereka tidak ikut terlibat dalam proses penentuan politik. Jadi sebabnya itu panjang. Dan ini menjadi catatan kita, misalnya dari data kita yang menarik itu, kalau kita tanya aktivitas mereka itu tidak lagi di HMI, tidak lagi di PMII, tidak banyak juga yang aktif di GMKI, PMKRI, IMM, mereka aktifnya di organisasi hobi. Jadi artinya organisasi kepemudaan, kemahasiswaan juga harus melakukan otokritik. Isunya juga menarik tuh. Kalau masyarakat umum itu mereka tertariknya itu isu-isu yang berkaitan sama ekonomi. Tapi anak muda ini isunya adalah pemberantasan korupsi dan lingkungan hidup atau perubahan iklim. Jadi buat generasi tua kita harus kuncinya 2. Satu, ya, speak their language. Kita harus ngomong sesuai dengan bahasanya mereka supaya lebih nyambung, bisa paham. Yang kedua adalah address their concern. Kalau misalnya concern mereka ini nggak di-address sama partai politik, sama sistem politik formal kita, makin lama anak muda makin muak tuh sama politik, dan itu tidak baik buat kedua belah pihak. Baik. Saya ke Pak Widi. Saya ingin spesifik fokus di sisi aspek pendidikannya nih, Pak Widi. Saya berpikir begini, ketika anak muda sekarang ini, menurut saya tidak lagi cukup untuk dididik dengan konsep kekinian. Karena kalau dengan konsep kekinian, ya berarti hanya diajarkan untuk hidup di masa kini. Padahal masih ada masa depan yang harus mereka songsong. Nah ini PR-nya bagaimana menurut Anda Pak Widi? Ya memang, ya saya tadi menanggapi dulu Pak Burhan tadi. Ya saya melihat bahwa data yang dikemukakan tadi menjadi menarik sekali, bahwa ternyata anak muda sekarang tidak tertarik untuk masuk dalam politik formal, organisasi massa yang mungkin pada masa kita itu adalah biasanya kita masuk ke sana begitu ya. Dan dari situ kelihatan memang mungkin salah satu ya, mungkin ini tidak langsung menjawab ya, tapi yang saya juga melihat bahwa ya cara komunikasi dengan anak muda dari partai-partai politik, dari generasi, dari negara terhadap anak muda itu memang ya menurut saya perlu diubah gitu ya, dalam arti ya saya hanya membayangkan bahwa kenapa kita nggak menampilkan narasi-narasi misalnya memperlihatkan seorang Soekarno yang ketika masih muda itu seperti apa. Jadi semangat kemudaan Soekarno yang pada waktu itu menentang penjajah, dan banyak orang-orang muda kita yang seperti itu. Saya sendiri misalnya, generasi saya ketika membaca buku hariannya Suhoki dan kemudian seperti itu kan dari kemudaan gitu ya. Betul. Mungkin inilah yang narasi-narasi seperti itulah yang perlu lebih kita perkenalkan kepada orang muda, dan kemudian disitulah saya melihat bahwa cara berpikir kritis itu adalah salah satu kunci untuk menghadapi masa depan. Dan sayang cara pendidikan kita itu kan masih pendidikan yang menghafalkan gitu ya. Itulah yang kemudian ya salah satu kelemahannya di sana, kita tidak diajak untuk berani mendebat dengan argumentatif apa yang dikatakan oleh guru kita. Itu tidak boleh. Berarti kalau dalam hal itu harus ada perubahan yang secara masif itu. Saya melihat bahwa tidak ada pilihan lain. Berpikir kritis itu adalah salah satu syarat untuk menyongsong masa depan. Salah satu kunci kalau menurut saya. Tapi kalau pendidikannya adalah masih hafalan, maka peluang kritis itu tidak ada lagi. Itulah kalau menurut saya akan seperti itu. Itu dan sayangnya ya pendidikan kita terlalu banyak administratifnya, bukan yang harus dikerjakan oleh para guru. Saya sendiri juga dosen seperti itu ya. Terlalu banyak administrasi yang harus dikerjakan daripada konsentrasi untuk terlibat dengan anak-anak didik misalnya, dengan para mahasiswa dan sebagainya. Ada satu hal tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan, menarik ini untuk direfleksikan dan dijawab oleh Mas Aam. Politik itu
sama dengan etalase buruk begitu ya di perspektif anak muda begitu ya. Ini bagaimana jawaban Mas Aam merespon soal ada nilai ini yang ternyata muncul di kalangan anak muda, Mas Aam? Jadi gini ya, kalau kita refleksi ke belakang bahwa perubahan undang-undang pemilu dari tertutup menjadi terbuka, saya kira ini memang dulu semangatnya kita ini kan dengan terbuka seperti sekarang ini kan bagaimana partisipasi publik itu semakin tinggi. Betul. Dengan semakin tingginya partisipasi publik itu semakin mendapatkan tingkat kompetitif mulai dari birokrasi maupun di eksekutif maupun legislatif ini kan semakin mutunya semakin bagus, kualitas keterpilihannya semakin tinggi. Tetapi pada kenyataannya saat ini dengan adanya sistem seperti saat ini saya nggak tahu ini ya, apakah telur dulu yang muncul ataukah ayam dulu? Karena apa? Karena tingkat pragmatisme masyarakat semakin tinggi sekali. Siapa yang punya uang, tingkat keterpilihannya mereka semakin tinggi. Sementara anak-anak muda yang sangat aktif di organisasi kemahasiswaan, dia bergelut di jiwa sosial, tanda petik melupakan ekonominya. Ketika dia harus berjuang mengambil posisi itu, ini kan akhirnya kalah dengan pemilik-pemilik modal itu. Betul. Saya kira ini mungkin tadi kita berdiskusi tentang bonus demografi. Jangan-jangan ini menjadi petaka demografi buat kita. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah ditempa di dunia kampus baik internal maupun di intra maupun ekstra yang sudah sangat baik sekali kalah dengan pemilik-pemilik modal itu. Saya kira ini salah satu tantangan buat kita yang pada akhirnya masyarakat anak-anak muda itu mencoba mungkin ya, tapi mudah-mudahan ini analisa saya salah ya. Akhirnya ketimbang aktif di kegiatan sosial, akhirnya ya udah kita bisnis aja gitu kalian. Sehingga semakin apatis terhadap politik itu ya. Semakin apatis terhadap politik yang pada akhirnya yang sebenarnya politik ini menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan bagaimana negara kita menjadi jauh lebih baik, akhirnya ya diambil oleh kelompok-kelompok yang memang sebenarnya dia punya modal tapi kepedulian sosialnya sangat rendah sekali. Ini yang menurut saya harus kita pahami secara bersama dan harus kita yang tadi saya bilang itu ada kolaborasi bagaimana pendidikan di kita ini harus betul-betul bisa mengadaptasi, bisa ada akulturasi antara budaya lokal dengan apa yang menjadi semangat kita dalam pendidikan ini. Karena kalau kita terus bercermin kepada dunia barat ya akhirnya begini. Ada pragmatisme, individualisme yang itu yang muncul, yang anak-anak muda yang betul-betul aktif di organisasi itu hanya sangat ketinggalan. 53%, Mas Burhan, Pak Widi dan juga Mas Aam, pemilih kita di pemilu 2024 adalah anak muda seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Burhan. Tapi masalahnya adalah sangat rendah itu yang mau datang ke TPS memberikan hak suaranya. Nah, ini kemudian PR-nya bagaimana, solusinya bagaimana, apa yang harus dilakukan pemerintah, partai politik, elit politik semuanya kita akan bahas di segmen akhir. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negara.